Indonesia mengalami perkembangan ekonomi digital yang pesat dalam 1 dekade terakhir. 5 dari 12 perusahaan unicorn di Asia Tenggara berasal dari negara kepulauan terbesar ini. Sejak pandemi COVID-19, perkembangan teknologi digital semakin meningkat di berbagai sektor. Penutupan sekolah dan berbagai pusat aktivitas membuat sebagian besar masyarakat menjadi sangat tergantung pada teknologi untuk meneruskan kegiatan dari rumah. Hal ini membuka kesempatan ekonomi digital bagi mereka yang mampu beradaptasi. Jika perkembangan ini bisa terjadi secara inklusif, maka akan ada dampak yang lebih baik bagi kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Namun, dalam setiap perubahan selalu ada tantangan. Mari kita dengar pengalaman mereka yang sudah fasih menggunakan teknologi digital dan dapat mengatasi perubahan sejak pandemi. Oke, nama saya Ferdi. Saya seorang guru fisika di sebuah SMA swasta di Tangerang. Saya punya seorang istri, ya, Tirsa, dan 1 anak. Ya. Istri saya ibu rumah tangga dan sedang merintis usaha online kecil-kecilan di bidang kuliner. Semuanya berubah ya. Kalau dulu kan kita mengajar di depan kelas, ya, kita pakai papan tulis. Anak-anak dilarang menggunakan HP. Ya, kalau sekarang justru didorong untuk menggunakan HP, menggunakan laptop dan sebagainya. Kalau di bidang usahaku sangat meningkat karena kayaknya orang benar-benar butuh untuk beli lauk, terus cemilan di rumah. Banyak juga yang membutuhkan untuk teman-teman yang memang lagi isoman dan segala macam. Banyak sih ya, maksudnya manfaatnya yang bisa aku sendiri sebagai ibu rumah tangga untuk dapatkan gitu. Di awal-awal ya kendala tentang jaringan. Ya jadi internet rumah kami kalau nonton streaming gitu ya masih kuat lah ya, tetapi sekarang kan tiba-tiba dipakai ya untuk pertemuan online karena saya mengajar, anak saya juga belajar di rumah begitu. Waktu kami berdua online gitu ada lonjakan bandwidth yang kepakai. Jadi kadang-kadang wifi kami nggak kuat gitu ya, langsung down gitu. Kalau saya sendiri kan memang online itu lebih kepada untuk pesan ekspedisi, untuk nganterin barang-barang. Lalu ya itu sih sistem cash on delivery ini atau yang kita sering sebut dengan COD itu memang nggak menjamin 100% keamanan dan kepercayaan. Saya punya prinsip, hari gini pakai COD gitu ya. Maksudnya sebagai penjual pun punya hak untuk tidak percaya gitu kepada pembeli-pembeli yang tidak saya kenal gitu kan. Beberapa daerah di sini itu jaringan selulernya kurang baik. Jadi ada beberapa tempat yang misalnya provider ini yang baik, provider yang lain jelek, tidak merata memang ya. Jadi tergantung daerahnya. Saya melihat dari murid-murid saya ada yang begitu gitu ya. Kalau provider itu down ya sudah selesai lah, dia nggak bisa ikut pelajaran online seperti itu. Faktor-faktor pendukung e-commerce seperti kualitas internet, kepercayaan akan pembayaran digital, dan logistik harus ditingkatkan jika kita ingin ekonomi digital di Indonesia berkembang ke arah yang lebih baik. Tapi tunggu sebentar. Coba kita lihat dari kacamata yang lebih besar. Nyatanya, belum semua orang menerima dampak baik kemajuan teknologi ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum terkoneksi karena akses digital yang belum merata dan terjangkau. Sebagian lain yang sudah terkoneksi masih belum dapat mengambil manfaat dari teknologi karena rendahnya kapabilitas. Perkenalkan, nama saya Bakhtiar S. Wicaksana, usia 43 tahun, profesi saya sebagai seniman pantomim. Dampak pandemi ini sangat luar biasa bagi keluarga saya. Karena profesi saya juga guru pantomim, guru teater, kadang ambil job syuting. Begitu pandemi datang, syuting hilang. Ngajar otomatis libur, pertunjukan hampir nggak ada. Ibaratnya ya, hari ini mau makan apa ya? Nah, dampaknya lagi kena ke anak-anak. Jadi belajar di rumah online, harus beli kuota, harus apa, bingung saya. Kendalanya juga banyak banget, karena saya punya 1 handphone. Anak-anak belajar online pakai handphone. Nah, kalau handphone itu buat saya nyari duit, terus anak-anak terpaksa nggak bisa ikut online kan. Sinyalnya di sini juga, aduh. Anak saya kadang keluar rumah, jalan ke ujung itu untuk nyari sinyal, itu cuman buat terima tugas dari gurunya. Ya kalau pakai kuota kan lemot. Ya kalau saya mau pakai wifi, pasang wifi, mahal. Belum suruh buka link YouTube. Ya kalau kuota kita chat harian, mana bisa buka YouTube kan gitu. Ya begitu keadaannya. Agar perkembangan ekonomi digital dapat lebih inklusif,
perubahan digital perlu dilakukan secara fundamental. Jika tidak, dikhawatirkan gap kemampuan digital akan semakin besar. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya, mempersempit gap konektivitas di seluruh Indonesia dengan menyediakan akses dan infrastruktur digital yang terjangkau, stabil, cepat, dan dapat diakses semua kalangan. Dan yang tak kalah penting, meningkatkan literasi digital. Kepercayaan terhadap layanan finansial digital juga harus ditingkatkan di skala nasional. Salah satunya dengan memastikan perlindungan konsumen dan keamanan data personal. Yang terakhir, membangun infrastruktur agar logistik dapat mencapai lebih banyak daerah. Sehingga konsumen maupun pemilik usaha di daerah-daerah bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di kota-kota besar. Sepertinya kan belum ada perlindungan data pengguna jaringan digital gitu ya. Jadi perlu kemudian dibuat supaya kami pengguna internet itu bisa terlindungi, supaya kita semua bisa lebih nyaman gitu ya saat kita menggunakan internet. Ya, saya pikir di masa depan ekonomi digital itu akan semakin berkembang pesat, serba online semuanya. Ya, harapannya dengan adanya literasi pendidikan internet di sekolah akan sangat berguna buat anak saya atau anak-anak yang lainnya. Mereka bisa membandingkan internet yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Itu ke depan mereka bisa menggunakan internet dengan lebih positif.